Di sebagian besar tempat di dunia, hujan adalah peristiwa yang datang lalu pergi. Namun ada sebuah kota di India yang kehidupannya nyaris tidak pernah lepas dari suara tetesan air. Di sini, hujan bukan sekadar cuaca, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari yang membentuk cara orang bekerja, bepergian, bahkan membangun rumah mereka. Langit yang kelabu dan kabut tebal seringkali menjadi pemandangan yang lebih akrab daripada sinar matahari. Tempat ini dikenal sebagai salah satu wilayah paling basah di bumi, sebuah tempat di mana air turun dalam jumlah yang sulit dibayangkan dan mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Tetapi, bagaimana rasanya hidup di tempat yang seolah tidak pernah benar-benar kering? Dan mengapa ribuan orang tetap memilih menyebutnya sebagai rumah? Mausin Ram adalah sebuah kota kecil yang terletak di negara bagian Meghalaya, India, sekitar 60 km dari Shillong, ibu kota wilayah tersebut. Kota ini berada di Pegunungan Khasi, pada ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut. Meskipun ukurannya tidak besar dan dihuni oleh ribuan penduduk, nama Mausin Ram dikenal hingga ke berbagai penjuru dunia karena satu alasan yang sangat tidak biasa, curah hujannya yang luar biasa tinggi. Dalam satu tahun, Mausin Ram rata-rata menerima hampir 12 meter hujan, atau sekitar 11.800 mm air yang turun dari langit. Jumlah itu menjadikannya salah satu tempat paling basah yang pernah tercatat di bumi. Jika seluruh hujan tersebut dikumpulkan di satu lokasi, ketinggian airnya dapat melebihi sebuah gedung bertingkat. Tidak mengherankan jika hampir setiap sudut kota ini dibentuk oleh keberadaan air yang terus hadir sepanjang tahun. Namun yang membuat Mausin Ram benar-benar menarik bukanlah angka curah hujannya semata. Di balik statistik yang mengagumkan itu, terdapat kehidupan nyata yang terus berjalan setiap hari. Anak-anak tetap pergi ke sekolah, para penduduk tetap bekerja, dan masyarakat tetap membangun rumah serta menjalani kehidupan seperti kota-kota lain di dunia. Pertanyaannya, bagaimana sebuah tempat bisa menerima hujan sebanyak itu, dan apa yang membuat Mausin Ram berbeda dari hampir semua wilayah lain di planet ini? Rahasia di balik hujan ekstrem Mausin Ram sebenarnya bermula ribuan kilometer jauhnya, di perairan hangat Teluk Benggala. Setiap tahun, angin muson membawa uap air dalam jumlah sangat besar dari samudra menuju daratan India. Sebagian besar wilayah yang dilaluinya menerima hujan musiman, tetapi perjalanan uap air tersebut belum berakhir ketika mencapai Meghalaya. Saat masa udara lembab itu tiba di Pegunungan Khasi, mereka menghadapi penghalang alami yang menjulang di hadapannya. Karena tidak dapat terus bergerak lurus, udara dipaksa naik ke ketinggian yang lebih dingin. Ketika suhu menurun, uap air mulai mengembun menjadi awan tebal, lalu berubah menjadi hujan dalam jumlah yang luar biasa besar. Fenomena inilah yang dikenal sebagai hujan orografis, salah satu penyebab utama mengapa Mausin Ram menerima curah hujan yang sangat ekstrim. Bentuk geografis wilayah ini membuat proses tersebut terjadi berulang kali. Pegunungan Khasi berada pada posisi yang seolah dirancang khusus untuk menangkap kelembapan yang datang dari Teluk Benggala. Akibatnya, awan hujan terus terbentuk dan melepaskan airnya di kawasan yang sama. Inilah alasan mengapa hujan di Mausin Ram bukan sekadar peristiwa musiman biasa, melainkan bagian dari siklus alam yang terus berlangsung dari tahun ke tahun. Menariknya, hujan yang menjadikan Mausin Ram terkenal bukan selalu berupa badai besar yang dramatis. Seringkali hujan turun perlahan, tetapi berlangsung sangat lama, disertai kabut tebal yang menyelimuti perbukitan selama berhari-hari.
Kombinasi antara lokasi geografis, arah angin muson, dan bentuk pegunungan telah menciptakan salah satu fenomena cuaca paling unik di dunia. Sebuah kondisi yang membuat Mau Sin Ram hampir selalu hidup di bawah bayang-bayang awan hujan. Di banyak tempat, hujan mungkin hanya memengaruhi rencana seseorang selama beberapa jam. Namun di Mau Sin Ram, hujan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Masyarakat setempat tumbuh dengan memahami bahwa cuaca bukan sesuatu yang harus dilawan, melainkan sesuatu yang harus diterima dan disesuaikan. Karena itulah, aktivitas harian mereka berkembang mengikuti ritme alam yang telah berlangsung selama generasi. Bagi anak-anak yang pergi ke sekolah, pekerja yang harus bepergian, maupun warga yang menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari, hujan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rutinitas. Jalanan yang basah, kabut yang datang tiba-tiba, dan langit yang hampir selalu mendung merupakan pemandangan yang dianggap biasa. Apa yang mungkin terasa mengganggu bagi orang luar justru telah menjadi bagian normal dari kehidupan masyarakat setempat. Kondisi alam yang basah juga memengaruhi cara masyarakat mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagian penduduk bekerja di sektor pertanian, peternakan, perdagangan kecil, serta berbagai pekerjaan yang mendukung kehidupan lokal. Tanaman seperti padi, jagung, dan berbagai jenis sayuran tumbuh di wilayah yang kaya akan air ini. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Khasi juga dikenal memiliki beragam hidangan tradisional berbahan beras, daging, ikan, dan hasil pertanian lokal yang telah menjadi bagian dari budaya mereka selama bertahun-tahun. Seiring waktu, masyarakat Mau Sin Ram mengembangkan hubungan yang unik dengan lingkungan di sekitar mereka. Hujan bukan hanya tantangan, tetapi juga sumber kehidupan yang menyediakan air bagi hutan, sungai, dan lahan di sekitarnya. Bagi penduduk setempat, hidup di tempat paling basah di bumi bukan sekadar soal bertahan menghadapi cuaca ekstrim, melainkan belajar hidup berdampingan dengan alam yang telah membentuk kehidupan mereka selama berabad-abad. Bagi masyarakat Mau Sin Ram, membangun rumah bukan hanya soal menciptakan tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga tentang bertahan menghadapi hujan yang hampir selalu hadir. Selama bertahun-tahun, penduduk setempat telah mengembangkan berbagai cara untuk menyesuaikan bangunan mereka dengan lingkungan yang sangat basah. Tanpa adaptasi yang tepat, air dapat dengan cepat merusak rumah dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Salah satu ciri yang paling mudah dikenali adalah bentuk atap yang curam. Desain ini memungkinkan air hujan mengalir turun dengan cepat, sehingga tidak menumpuk terlalu lama di atas bangunan. Di wilayah yang menerima curah hujan luar biasa tinggi, bentuk atap seperti ini menjadi kebutuhan penting, bukan sekadar pilihan arsitektur. Banyak rumah juga dibangun dengan mempertimbangkan arah datangnya hujan dan angin yang sering berubah sepanjang tahun. Selain menghadapi air yang turun dari langit, penduduk juga harus berhadapan dengan kelembapan yang hampir selalu ada di udara. Dinding, lantai, perabotan, hingga pakaian dapat dengan mudah menjadi lembab jika tidak dirawat dengan baik. Karena itu, ventilasi yang baik menjadi bagian penting dari desain rumah. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga sirkulasi udara agar bangunan tetap layak dihuni, meskipun berada di lingkungan yang sangat basah. Di sekitar permukiman, sistem drainase juga memiliki peran yang sangat penting. Saluran air membantu mengalirkan hujan yang turun hampir setiap hari, sehingga tidak menggenangi jalan maupun rumah warga. Seluruh bentuk adaptasi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Mau Sin Ram telah belajar hidup berdampingan dengan kondisi alam yang ekstrim. Ketika hujan menjadi bagian permanen dari kehidupan, rumah pun harus dirancang untuk menghadapi air setiap saat. Curah hujan yang luar biasa tinggi tidak hanya membentuk kehidupan manusia,
tetapi juga menciptakan salah satu lingkungan alam paling subur di kawasan ini. Perbukitan di sekitar Mawsyn Ram dipenuhi vegetasi hijau yang tumbuh sepanjang tahun, sementara sungai-sungai kecil dan air terjun terus dialiri oleh pasokan air yang hampir tidak pernah habis. Bahkan ketika banyak wilayah lain mengalami musim kering, alam di sekitar Mawsyn Ram tetap mempertahankan kesegarannya berkat hujan yang terus turun dari langit. Kelembapan yang tinggi juga menciptakan ekosistem yang unik. Lumut, pakis, dan berbagai jenis tumbuhan dapat tumbuh dengan sangat cepat, menutupi bebatuan, batang pohon, hingga lereng perbukitan. Kabut tebal yang sering menyelimuti kawasan ini membuat pemandangan terlihat seperti dunia yang berbeda, di mana awan seolah turun dan menyatu dengan hutan. Kombinasi antara hujan, kabut, dan vegetasi yang lebat menjadikan wilayah ini sebagai rumah bagi beragam bentuk kehidupan yang bergantung pada lingkungan yang selalu basah. Namun, di balik keindahannya, alam Mawsyn Ram juga menunjukkan betapa besarnya pengaruh air terhadap sebuah wilayah. Hampir setiap sudut lanskap di sini dibentuk oleh hujan yang telah turun selama ribuan tahun. Lembah, aliran sungai, hingga perbukitan yang terlihat saat ini merupakan hasil dari proses alam yang berlangsung sangat lama, menjadikan Mawsyn Ram bukan hanya tempat tinggal manusia, tetapi juga salah satu contoh paling nyata tentang bagaimana hujan dapat membentuk sebuah dunia. Di banyak tempat di dunia, manusia membangun jembatan menggunakan kayu, batu, atau baja. Namun masyarakat Khasi di Meghalaya mengembangkan solusi yang jauh lebih tidak biasa. Di tengah lingkungan yang terus diguyur hujan dan sering dilintasi sungai berarus deras, mereka menciptakan jembatan dari akar pohon hidup yang terus tumbuh dan menguat seiring berjalannya waktu. Jembatan-jembatan ini dibuat dari akar pohon karet India yang diarahkan secara perlahan melintasi sungai atau jurang kecil. Prosesnya tidak berlangsung dalam hitungan bulan, melainkan puluhan tahun. Generasi demi generasi membantu membimbing pertumbuhan akar hingga akhirnya saling menyatu dan membentuk struktur yang cukup kuat untuk dilalui manusia. Berbeda dengan jembatan biasa yang perlahan menua dan rusak, jembatan akar justru semakin kokoh seiring bertambahnya usia. Keberadaan jembatan hidup ini menunjukkan bagaimana masyarakat setempat belajar bekerja bersama alam, bukan melawannya. Dalam lingkungan dengan curah hujan ekstrim, kayu dapat membusuk lebih cepat dan banyak material buatan membutuhkan perawatan terus-menerus. Namun akar pohon yang masih hidup mampu beradaptasi dengan kondisi basah yang selama berabad-abad menjadi bagian dari wilayah ini. Saat ini, jembatan akar hidup menjadi salah satu simbol paling terkenal dari Meghalaya dan sering dianggap sebagai contoh luar biasa dari rekayasa tradisional yang berkelanjutan. Meskipun tidak semuanya berada tepat di Mawsyn Ram, keberadaan jembatan-jembatan ini mencerminkan cara masyarakat di negeri hujan tersebut beradaptasi dengan lingkungan yang telah membentuk kehidupan mereka selama ratusan tahun. Di balik hujan yang hampir selalu hadir, Mawsyn Ram juga memiliki kehidupan sosial dan budaya yang kuat. Sebagian besar penduduknya berasal dari suku Khasi, salah satu kelompok etnis terbesar di Meghalaya yang telah mendiami wilayah ini selama berabad-abad. Saat ini, mayoritas masyarakat setempat memeluk agama Kristen, meskipun sejumlah tradisi dan nilai budaya Khasi masih tetap dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hal yang membuat masyarakat Khasi dikenal unik adalah sistem kekerabatan matrilineal yang masih dijalankan hingga sekarang. Dalam tradisi ini, garis keturunan keluarga diwariskan melalui pihak perempuan, dan harta keluarga umumnya diturunkan kepada anak perempuan. Sistem seperti ini
tergolong langka di dunia dan telah menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Khasi selama banyak generasi. Lingkungan yang didominasi hujan juga turut membentuk budaya masyarakat setempat. Cara berpakaian, pola permukiman, hingga berbagai kebiasaan sehari-hari berkembang mengikuti kondisi alam yang mereka hadapi sejak lama. Bagi penduduk Mau Sinram, hujan bukan hanya bagian dari cuaca, melainkan bagian dari identitas yang telah menyatu dengan kehidupan, tradisi, dan cara mereka memandang dunia di sekitarnya. Meskipun hujan telah memberikan kehidupan bagi Mau Sinram, air yang turun dalam jumlah begitu besar juga membawa berbagai tantangan yang tidak bisa diabaikan. Curah hujan ekstrem dapat memicu longsor di lereng-lereng perbukitan, merusak jalan, dan mengganggu akses transportasi ke beberapa wilayah. Ketika hujan turun terlalu deras dalam waktu yang lama, aktivitas masyarakat pun dapat menjadi jauh lebih sulit dibandingkan hari-hari biasa. Selain ancaman terhadap infrastruktur, kelembapan yang hampir selalu tinggi juga menjadi tantangan tersendiri bagi kehidupan sehari-hari. Dinding rumah, perabotan, pakaian, hingga berbagai barang kebutuhan dapat dengan cepat menjadi lembab jika tidak dirawat dengan baik. Lumut dan jamur tumbuh lebih mudah dibandingkan di banyak tempat lain, sehingga masyarakat harus terus berupaya menjaga rumah dan lingkungan tetap bersih serta layak dihuni. Kondisi lingkungan yang selalu basah juga dapat memengaruhi kesehatan. Kelembapan yang tinggi berpotensi meningkatkan berbagai masalah yang berkaitan dengan jamur, kualitas udara di dalam rumah, maupun penyakit yang lebih mudah berkembang di lingkungan lembab. Karena itu, menjaga kebersihan rumah dan memastikan sirkulasi udara yang baik menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat. Di masa depan, tantangan tersebut dapat menjadi semakin kompleks. Perubahan iklim diperkirakan akan memengaruhi pola cuaca di berbagai wilayah dunia, termasuk kawasan yang sudah terkenal dengan curah hujan ekstrim seperti Mau Sinram. Bagi penduduk setempat, kemampuan beradaptasi yang telah diwariskan selama beberapa generasi kemungkinan akan kembali diuji oleh perubahan lingkungan yang terus berlangsung. Bagi sebagian orang, hujan mungkin hanya bagian kecil dari kehidupan yang datang dan pergi. Namun di Mau Sinram, hujan telah membentuk hampir segala hal, mulai dari rumah, pekerjaan, budaya, hingga cara masyarakat berinteraksi dengan alam di sekitar mereka. Di tempat yang menerima curah hujan luar biasa tinggi ini, manusia tidak berusaha mengalahkan alam, melainkan belajar hidup berdampingan dengannya. Kisah Mau Sinram menunjukkan bahwa bahkan di lingkungan yang tampak paling tidak bersahabat sekalipun, manusia selalu mampu menemukan cara untuk beradaptasi, bertahan, dan menjadikannya sebagai rumah.